Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial membuat animasi menggunakan Powtoon. Jadi buat kalian yang sekarang menjadi guru ataupun bingung untuk memberikan suatu pembelajaran kepada anak, kepada siswa, dan kepada adik-adiknya, kalian bisa mencoba Powtoon ini untuk membuat video animasi berbasis edukasi nanti. Oke, langsung saja. Oke, jadi yang pertama kalian bisa ketik webnya yaitu www.powtoon.com. Mohon maaf karena sinyalnya kurang mendukung, jadi agak lemot deh. Jadi kalian bisa pilih tipe Powtoon seperti apa yang kalian buat. Kalau ingin menggunakan template dari Powtoon sendiri, tapi untuk kali ini kita membuat template sendiri. Nah, yang akan kita buat nanti yaitu tugas 1. Jadi kita yang pertama itu klik blank Powtoon-nya karena kita akan membuat template sendiri. Kita bisa pilih temanya seperti apa, modern kah, kartun kah, atau yang lainnya. Itu tergantung selera kalian karena dalam waktu pengeditan nanti kalian bisa ganti lagi. Nah, ini kosong slide-nya karena kita akan buat sendiri. Yang pertama yang kita perlukan yaitu background. Kita bisa klik lalu tulis kelas karena situasinya nanti akan ada kelas dan ada guru. Setelah itu kita cari karakternya, aku pilih ini, lalu kita sesuaikan ke tempat yang cocok. Teman-teman jangan lupa untuk diatur waktunya agar kita bisa mengatur waktu atau durasinya biar lebih tepat. Setelah itu kita buat titelnya. Titel di sini yaitu penggunaan kata maaf dan terima kasih. Jadi kalian bisa mengedit. Jadi nanti kita bisa atur warnanya, atur fontnya, atur ukuran hurufnya di bagian setting. Setelah itu kita sesuaikan posisinya di atas lambaian tangan gurunya. Kita atur waktunya biar tepat. Ya, jadi ini nanti ada opsi efek, yaitu efek waktu karakter atau objeknya masuk atau karakter ingin keluar. Coba kita preview. Jadi kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita bisa kasih textbooknya, jadi seakan-akan ada guru yang sedang berbicara. Kita edit lagi fontnya, kita pakai fontnya soft. Lalu kita atur ukurannya. Nah, kita sesuaikan dulu ukuran textbooknya. Kita preview. Oke, jadi kita akan buat teks lagi.
di menit di detik ke 8,5. Di detik ke 8,5 kita akan buat teks lagi seperti biasa. Kita atur. Jadi pandai-pandainya kalian untuk mengatur waktunya, durasinya, penempatan objeknya seperti itu, agar tidak bertabrakan, agar tidak janggal kalau dilihat gitu. Nah, lalu kita ubah karakter lagi. Seperti tadi, yaitu paling gampangnya itu kita tidak usah mencari karakter baru atau mencari karakter seperti awal, tapi kita bisa buat atau kita bisa cari di icon pose ini. Kalau kita klik itu ada 5 opsi di atas objek kan, itu kita bisa pilih yang pose. Itu ada berbagai banyak pose dari karakter ini. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Kita pilih blank slide. Setelah itu, jadi di sini nanti situasinya berada di dalam rumah karena kita akan mencontohkan pengucapan kata terima kasih. Jadi kita butuh karakter lagi. Karakternya itu anak-anak. Jadi kita bisa atur posisinya, kita bisa atur waktunya. Nah, kita butuh karakter lagi sebagai kakaknya. Mohon maaf karena ini sinyalnya kurang mendukung, jadi agak lemot. Langsung kita ubah pose-nya. Setelah itu kita kasih teks. Kita atur teksnya agar seakan-akan percakapannya tuh benar-benar terjadi. Jadi misalnya adik berbicara terus gantian kakak yang berbicara gitu. Kita buat textbooknya lagi untuk dialog kakaknya. Jangan lupa untuk diubah fontnya, diubah warnanya atau ukurannya, selera kalian yang buat. Setelah itu posisikan di atas kepala kakaknya. Kita ubah warnanya, kita atur posisi teksnya. Oke, jadi jangan lupa untuk diatur waktunya agar tidak saling tertabrakan atau misal seharusnya udah selesai tapi belum selesai, jadi gitu. Setelah itu kita preview ulang di slide kedua. Nah, jadinya akan seperti ini. Lanjut ke slide yang ketiga. Itu situasinya ada di depan toko atau di halaman di taman, yaitu ada seorang nenek-nenek, lalu ada anak yang berlari-lari. Kita bisa pilih backgroundnya. Setelah itu kita pilih karakter
dari nenek-nenek tersebut. Kita pilih karakter dari anak-anak yang lari. Nah, untuk anak-anak yang lari ini kalian bisa gunakan opsi yang ada tanda, kalau kita bisa arahkan dari kiri ke kanan, jadi seakan-akan anak itu benar-benar lari. Jadi kita bisa atur. Nah, lalu kita kasih text box lagi untuk percakapan antara nenek dan anak-anaknya. Setelah itu kita bisa atur. Jadi kita bisa buat percakapan jadi kita bisa buat percakapannya. Setelah itu kita edit. Jadi keutamaan pada Powtoon ini adalah ya tadi, bagaimana kita mengatur waktunya, bagaimana kita bisa menempatkan objek pas dengan waktunya gitu. Setelah selesai, kita akan buat karakter baru lagi dari anak-anak tadi, yaitu sedih, karakter sedih. Setelah itu kita bisa buat text box-nya, kita atur waktunya, kita preview dulu. Jadi gunanya preview atau icon play di halaman ini, monitor ini itu untuk mereview bagian-bagian tertentu. Setelah itu kita buat karakter baru lagi bahwa anaknya itu karena sudah meminta maaf, jadi anaknya berjalan dengan pelan-pelan untuk melanjutkan perjalanannya. Kita preview dan ternyata kok nggak jalan. Karena apa? Karena kita tidak mengatur yang bagian tadi, dimana anaknya itu bisa berpindah tempat tapi tetap seperti berjalan gitu. Nah, setelah itu kita bisa review. Nah, anaknya sudah bisa berjalan kan. Kita atur waktunya lagi, karena kalau kurang sesuai kan nanti kayak gimana gitu. Oke, slide 3 udah selesai. Lanjut ke slide yang keempat. Slide yang keempat ini kita bisa duplikat saja dari slide yang pertama. Kita ganti pose-nya karena udah selesai materinya, udah selesai menggambar contohnya, jadi kita kasih pose yang bahagia. Hore, gimana? Udah paham apa belum? Mudah bukan? Begitu. Jadi kita kasih teks di sini, yaitu teksnya bagaimana? Mudah bukan? Kita ubah fontnya, ukurannya agar sesuai di dalam text box-nya. Lalu kita atur lagi tempatnya, waktunya, durasinya gitu. Setelah itu kita copy
karakternya, lalu kita ubah posenya lagi menjadi pose berpikir. Kita pilih pose thinking, setelah itu kita atur lagi tempatnya. Nah, jadi kalau semisal kita belum atur waktunya, nanti teks yang berada di dalam textbooknya nanti akan tertabrak. Nah, seperti ini. Jadi kita buat textbook lagi, lalu kita atur waktunya. Setelah itu kita tambahkan lagi waktunya karena kita kurangkan waktunya, biar durasinya nggak terlalu panjang karena sudah selesai. Kita preview dulu sebelum kita mau unggah ke YouTube atau kita mau download. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, semisal kalau durasinya itu terlalu cepat, nah kalian bisa mengatur durasinya sendiri. Jadi udah selesai, kalian bisa ekspor. Nah, di ekspor itu nanti kalian akan diberikan pilihan mau diekspor kemana. Kalau kita mau download secara MP4 itu premium, berbayar, jadi kita tidak bisa melakukan download MP4. Tapi kalau kalian ingin membayarnya atau karena memang perlu, itu kalian bisa pilih yang download MP4. Kalau ingin mengunggahnya di YouTube langsung, itu bisa langsung ke YouTube, atau untuk presentasi kalian juga bisa download ke presentation. Jadi segitu. Bagaimana, mudah kan? Mudah dong. Jadi teman-teman semua bisa mencobanya di rumah asalkan kalian punya satu, yaitu punya laptop atau PC. Ingat, ini kita buatnya di Android juga bisa. Lalu yang kedua adalah kuota data, karena ini online, jadi yang kalian butuhkan adalah kuota di atau jaringan internet di laptop atau di Android kalian masing-masing. Jadi silakan mencoba dan silakan berkreasi untuk membuat animasi menggunakan Powtoon. Sekian dari saya. Mungkin apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan untuk didengar, ada perilaku saya yang kurang nyaman untuk dilihat, dan saya mohon maaf. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.